Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali dengan renungan harian gereja kita HKBP Jambi. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih dapat menikmati kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tetapi sebelumnya kami hendak disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25, demikian bunyinya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kami ulangi sekali lagi, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan perjalanan hidup atau kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, apakah salah satu kejadian yang dapat membuat seseorang menjadi putus asa? Mungkin kita setuju kalau saya katakan salah satu kejadian dalam kehidupan manusia yang bisa membuat kita berputus asa adalah penderitaan atau kesusahan. Banyak orang ketika jatuh ke dalam penderitaan atau dalam kesusahan, dia merasa Tuhan jauh. Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak mengasihinya lagi, atau bertanya, Tuhan ini ada di mana sekarang? Mungkin saya dan saudara pernah mengalami ini. Kita mau belajar lewat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Di dalam kitab Ayub kita diberitahukan tentang penderitaan yang begitu berat, begitu banyak, bahkan begitu dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tetapi melalui kitab Ayub, kita tidak hanya mau melihat penderitaan Ayub saja di situ. Lebih besar yang mau kita pelajari melalui kitab Ayub adalah bagaimana Ayub bisa bertahan dan menang dalam menghadapi penderitaan. Walaupun dia juga mengalami perasaan atau pikiran ketika menghadapi penderitaan itu, Tuhan sudah tidak peduli. Tuhan ada di mana nih sekarang? Walaupun dia juga mengalami hal tersebut. Tetapi kita mau melihat bahwa Ayub tidak jatuh kepada keputusasaan karena penderitaan itu. Apa sebabnya? Karena dia memiliki pengharapan yang pasti hanya kepada Tuhan saja. Mengapa Ayub memiliki pengharapan yang pasti hanya kepada Tuhan saja? Karena seperti yang dikatakan dalam firman ini, tetapi aku tahu penebusku hidup. Ini satu kesaksian iman Ayub. Dia mengatakan tetapi aku tahu. Ini adalah kesaksian pribadi dari seorang Ayub yang mengalami begitu banyak penderitaan, tapi dia mampu bersaksi, tetapi aku tahu. Dengan perkataan Ayub yang mengatakan, tetapi aku tahu, dari sini kita dapat melihat bahwa ini adalah kesaksian pribadi. Pribadi yang memiliki pengetahuan iman yang jelas kepada Allah saja. Bahwa Allah itulah penebusnya yang hidup. Yang akan mampu memenangkan Ayub
dalam penderitaannya. Mengapa Ayub bisa sedemikian rupa? Karena dia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semua kita, saya dan saudara memiliki masing-masing kesusahan. Memiliki masing-masing penderitaan yang berbeda-beda. Punya pergumulan yang mungkin kadarnya juga berbeda-beda. Tapi melalui firman pada hari ini kita mau diingatkan. Dalam penderitaan tersebut jangan mau berputus asa. Jangan mau menjadi lemah. Tapi mari kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Allah. Sehingga kita mampu menyatakan seperti yang Ayub katakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Penebus kita yang hidup itu adalah Kristus. Dan Ayub mengatakan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini mau menyatakan kepada kita bahwa penebus kita yang hidup itu akan menang. Dia akan bangkit di atas debu. Tak ada yang dapat mengalahkan dia. Tetapi dialah yang akan mengalahkan segalanya. Bahkan kematian pun dia yang akan mengalahkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Marilah pada hari ini pergumulan apapun, penderita yang bagaimanapun yang kita hadapi, besarnya, beratnya, jangan pernah membawa kita semakin jauh dari Allah. Jangan pernah membuat kita menjadi berputus asa. Tapi mari kita bangkit, memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan dan punya kesaksian dan hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga kita akan mampu menyatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan Allah penebus yang hidup itulah yang akan bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan kita semuanya untuk menghadapi setiap penderitaan-penderitaan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berputus asa karena kita akan dimenangkan oleh penebus kita yang hidup itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang masih mengingatkan dan mengajarkan kami. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan kami. Jikalau pada saat ini kami memiliki berbagai macam pergumulan, berbagai macam penderitaan yang berat, biarlah Tuhan Engkau penebus kami yang hidup. Dan kami tahu Engkau akan memenangkan kami dalam setiap pergumulan dan penderitaan tersebut. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan saja. Kami percaya Engkau akan memenangkan kami. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi kami tetap menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada satu hari ini kami tahu kami akan menghadapi berbagai hal. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam persekutuan kami, dalam keluarga-keluarga kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada dan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Mampukan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.